cushion tercantik yang pernah aku punya. Ini udah bukan jadi putih lagi, tapi jadi abu-abu sih ya. Ini tuh nggak kayak aplikator concealer yang biasanya mirip sama aplikator lip cream. Nah, hasilnya tuh beneran seglossy ini. Aku tuh selalu happy kalau misalnya bikin video ini karena aku mau mereview makeup yang baru aku beli atau baru aku punya bulan ini. Sekalian membahas kira-kira produk ini worth to buy, bagus atau enggak, supaya kalian enggak salah beli. Oke, produk pertama ini ada complexion. Aku langsung aja, ini ada produk cushion dari O2O, namanya itu Soft Clarity Mist Cushion Cream. Aku pakai shade 120, shadesnya tuh cuman ada 2, karena klaim dari mereka itu katanya warnanya bisa mengikuti warna kulit wajah kita. Sebagai orang yang punya kulit sawo matang, aku excited banget ingin mencoba kira-kira beneran bakal match itu dengan kulit wajah aku atau enggak. Sebenarnya ini yang aku punya produknya udah rusaknya, sebenarnya tuh udah kayak gini. Tapi pada saat dibuka ini aku tunjukin nih saat aku unboxing di sini, produknya sumpah cantik banget, memang definisi cushion tercantik yang pernah aku punya. Tapi kalau misalnya diperhatikan, sebenarnya ini tuh bukan cushion, dalamnya itu lebih ke kayak foundation cream yang ditaruh di wadah cushion dan diaplikasikan pakai aplikator cushion. Jadi pakainya tuh kayak gini. Nah, kenapa ini kok sudah penyok ya, belum apa-apa, karena udah aku review duluan di TikTok gitu. Tapi yang pasti ini aku tunjukin dulu sama kalian, ini ada bekas jerawatnya. Aku sih udah tahu hasilnya ya. Hasilnya tuh kayak gini. Dan ini tuh kalau aku bilang foundation cream juga enggak, karena teksturnya jauh lebih ringan daripada foundation cream. Ini kalau warnanya sesuai dengan warna kulit wajah aku, harusnya ini tuh coveragenya cukup oke sih. Cuma karena shadesnya lebih terang, jadinya tuh masih kelihatan gini. Terus hasil finishnya itu sebenarnya healthy glow, tapi ya nggak akan terlalu kelihatan karena warnanya tuh ya kayak gini di kulit wajah aku. Kalau misalnya kalian punya kulit sawo matang kayak aku nih, kalau mau beli produk ini, aku sih saranin pikir-pikir lagi ya, karena ya kayak gini nih. Sebenarnya memang si klaimnya sendiri tuh warnanya bisa mengikuti warna kulit, tapi mungkin warna kulit yang punya kulit cerah. Hasilnya kira-kira kayak gini. Ini udah bukan jadi putih lagi, tapi jadi abu-abu sih ya. Untuk packagingnya aku kasih nilai 10. Untuk pada saat tadi dibukanya aku kasih nilai 10. Aplikatornya juga nggak kayak cushion murahan, tapi pada saat dipakai ya kayak gini. Terus satu lagi, baunya aku nggak suka karena dia tuh baunya kayak, kalian tahu nggak sih foundation murah? Nah, baunya tuh kayak gitu. Aku nggak bisa mendefinisikan, tapi mostly makeup murah yang aku beli itu baunya kayak gitu dan lumayan agak-agak menyengat. Katanya warnanya tuh bisa ngikutin kulit. Kemarin sih aku cobain, udah sampai aku tungguin setengah jam dia nggak ngikutin kulit. Tapi mari kita coba dan mari kita buktikan. Ini aku tungguin dulu selama 10 menit, baru nanti aku akan muncul lagi apakah hari ini warnanya akan berubah atau enggak. Oke, ini udah aku tungguin 15 menitan dan hampir sama dengan kemarin. Warnanya masih kayak gini. Nggak jadi mengikuti warna kulit aku. Dia agak menggelap sih memang sedikit, tapi nggak yang langsung jadi sama kayak warna kulit wajah aku dan tetap abu-abu. Tuh secara coverage menurut aku ini oke. Jadi kalau buat kalian yang punya kulit sawo matang, aku nggak ngerekomendasiin ini. Tapi kalau buat kalian yang punya kulit fair gitu, warnanya lebih terang, mungkin kalian bisa mencoba produk ini. Karena jujur ini teksturnya enak sih, finishnya pun kayak healthy glow gitu. Udah, ini aku hapus dulu, baru kita akan mencoba produk aku yang lain ya. Produk kedua yang aku punya ini tuh dari Made for Makeup. Ini tuh concealer lash. Ini tuh sebenarnya kayak formula baru dari concealer pertama mereka. Aku nggak bisa bandingin karena untuk concealer pertamanya aku nggak punya. Jadi kita akan bahas concealer ini aja. Untuk packagingnya ini cantik banget. Tuh kalian bisa lihat ini gemes banget kayak packaging yang ada di dalam ice cube. Terus kalau misalnya dibuka, ini tuh nggak kayak aplikator concealer yang biasanya mirip sama aplikator lip cream, tapi dia itu aplikatornya dari
plastik gitu, jadi memang produknya tuh nggak gampang keserap di situ. Terus katanya ini tuh ada kandungan skincare-nya juga, ada Centella asiatica, ada vitamin B3, salicylic acid, hyaluronic acid, bisa menenangkan wajah dan bisa mengcover area acne. Nah, ini aku pakai shade yang W2 dimana warnanya tuh pas banget sama kulit wajah aku. Ini aku tunjukin sama kalian biasanya cara aku pakai gimana untuk tampilan no makeup look. Cuman tambahan sedikit karena ini tuh ada skincare-nya dan kayaknya mereka memang nggak pakai fragrance atau pewangi. Baunya agak sedikit kayak mencolok gitulah. Tapi nggak yang sampai ganggu banget ya. Nah, biasanya aku taruh segini untuk under eye aku yang gelap. Terus di area yang berjerawat ini sedikit aja. Aku udah ngetes produk ini beberapa kali. Dia tuh kalau dibawa sehari-hari keringetan gitu, coveragenya oke banget. Kayak awet gitu walaupun kena minyak. Ini biasanya aku pakainya tuh cuman bener-bener di area-area yang kayak warna gelapnya tuh kelihatan banget. Nah, kalau udah tips dari aku ratainnya pakai brush aja karena hasilnya jadi kayak lebih natural. Untuk concealer ini aku approve banget. Udah aku cobain selama beberapa hari dengan keadaan panas-panasan, coveragenya itu awet banget. Jadi kalau untuk nutup bekas jerawat, warna kulit yang tidak merata, ini oke banget menurut aku. Nah, biasanya aku ratainnya gini aja. Dan ini aku juga lagi ngetes brushnya Iris yang terbaru, yang collab sama Bubah Alfian. Nah, ini kalian bisa lihat tuh hasilnya tuh natural banget karena memang si warnanya sama banget sama warna kulit wajah aku. Jadi tipsnya kayak gitu. Nah, untuk di area ini juga sama karena di lipetan hidung aku tuh warnanya lebih gelap, jadi harus dipakein juga. Terus udah gitu kita beralih ke yang bekas-bekas jerawat. Ini tuh sistemnya bukan digeser ya, tapi kayak ditekan-tekan gitu. Dan balik lagi, namanya concealer tidak bisa menghilangkan tekstur, cuman bisa menyamarkan warna aja. Kalau selama ini kalian menjadikan kulit wajah aku sebagai patokan, kalian bisa pakai shades yang W42. Nah, ini udah hasilnya kayak gini. Kalian bisa lihat under eye aku, bekas jerawat di jidat, bekas jerawat di sini tuh warnanya tersamarkan. Tapi kalau untuk yang ini nggak bisa karena ini tuh tekstur dan kelihatan banget. Ini tuh udah the best yang bisa aku lakukan. Tapi kalau misalnya aku ingin tampilan natural, no makeup look, tapi pengen warna kulitnya rata, produk ini recommended banget dipakai keringetan. Kalau untuk sehari-hari masih oke banget, nggak cepat luntur. Terus dia memang ada kandungan skincare-nya, jadi buat kalian yang punya jerawat bisa sekalian makein salicylic acid di jerawat kalian. Produk berikutnya yang aku punya ini bedak dari Second Date. Ini aku bocorin aja langsung. Ini kalau misalnya kalian suka bermasalah dengan make up yang luntur, keringetan, minyakan, cobain pakai ini. Aku pakai cushion apapun, pakai foundation apapun, ini ternyata sebagus itu. Karena kemarin aku takut salah pilih shades, akhirnya aku pakai aja yang translucent, dimana warnanya memang sebenarnya ngikutin warna kulit kita, tapi agak lebih cerah sih sedikit. Aku suka banget karena butirannya super halus, terus dia bener-bener bisa nahan minyak yang ada di makeup aku. Nah, ini sengaja aku lebih zoom lagi supaya kalian bisa lihat efek dari si bedaknya ya. Nah, ini aku pakai dulu di area under eye. Kalau pertama pakai karena ini warnanya translucent, jadi udah pasti warnanya bakal putih-putih kayak gini. Tapi tenang aja, nanti dia nggak akan kayak gini sih. Makin lama warnanya makin ngikutin warna kulit kita. Dan kalau beli powder tuh memang kalian harus benar-benar nyari powder yang tahan banting dan bikin make up jadi awet sih. Karena itu kuncinya kan, ngunci. Bahkan dia juga ngunci sunscreen, ngunci foundation. Nah, ini kayak gini pada saat pertama kali dipakai. Nah, kalau udah bisa kita rapihin, dibuang yang lebih-lebihnya. Tuh, hasilnya emang jadi lebih matte. Ini asli pakai complexion apapun kuat. Aku tunjukin lebih close up. Ini tuh ada efek blurringnya juga di kulit wajah aku. Tuh jadi lebih halus. Ini padahal cuman pakai concealer doang, nggak pakai foundation apa-apa. Nanti makin lama warnanya makin nempel di kulit wajah aku. Jadi untuk yang Second Date ini masuk ke dalam list yang menurut aku recommended untuk kalian beli.
Oke, ini make upnya udah aku tambahin sedikit, aku tambahin eyeshadow, nggak ditambahin eyeliner, cuma maskara aja dan pensil alis. Aku mau membahas produk yang terakhir, ini dari SheGlam. Produk ini warawiri di mana-mana banget, terutama di TikTok pada bilang bagus. Akhirnya aku beli, harganya 130.000, packagingnya cantik banget. Motifnya tuh kayak pearl gitu ya, berkilau-kilau. Ini aku punya shades yang Sepia Kiss. Agak susah nyari shades produk ini karena rata-rata udah pada habis. Tapi ini aku tunjukin ya sama kalian. Ini bukan first impression karena aku udah nyoba semingguan untuk produk ini. Produknya tuh tipikal yang kayak ballpen gitu. Terus dia memang super melting banget. Nih kalian lihat bibir aku ya. Tuh. Cakep banget. Nah hasilnya tuh beneran seglossy ini. Cuman kalau kalian punya bibir gelap kayak aku nih, garis gelap bibir itu masih kelihatan sebenarnya. Jadi kalau emang pengen menutup garis bibir atau warna bibir gelap, cobain pakai lip cream dulu, ininya dijadiin coatingnya gitu ya di atasnya. Sebenarnya ini tuh mirip sama produknya Florte kalau menurut aku, cuma si Florte lebih murah. Nanti kalau video ini rame aku bikinin battle-nya, perbedaannya apa supaya lebih jelas gitu ya. Cuma so far saat aku pertama kali nyoba produk ini, menurut aku ini mirip banget sama si Florte. Ini masih transfer udah pasti karena tidak mungkin ya ada produk glossy gini nggak transfer. Kalau dipakai makan sekali dia glossnya hilang, masih ada warna stainnya tapi tipis banget. Tingkat melembabkannya kalau kita nggak makan besar atau misalnya nggak kehapus-hapus gitu, ini sangat melembabkan di bibir. Saat dipakai masih kerasa kayak mulut kita tuh pakai sesuatu, tapi kalau misalnya dirasa-rasa nggak yang berat banget sih. Ini recommended terutama buat kalian tim yang bibirnya kering, tim yang bibirnya itu bergaris gitu, kalian cobain ini pasti bakal suka sama bentuk dan warna bibir kalian. Yes, memang sebagus itu. Jadi ini juga worth it. Nah, segitu dulu videonya. Berikutnya aku bakalan bikin produk-produk skincare yang baru aku coba. Apakah recommended, apakah bagus atau enggak di videonya. Kalau misalnya kalian mau belanja produk-produk yang tadi, linknya aku taruh di description box ya. Kalian juga boleh request next aku bikin video apa lagi ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!